Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bab 7, yaitu mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak tentang utang. Materi ini berdasarkan buku Akuntansi Keuangan Lanjutan yang dibuat oleh Ibu Dwi Martani pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari Wijayanti. Nah, kita harus pahami dulu konsep mengenai bab 7 ini. Entitas induk dan anak mengenai utang menjelaskan bagaimana kita memperlakukan transaksi utang dan piutang antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam grup perusahaan sangat sering terjadi transaksi induk memberikan pinjaman ke anak, atau sebaliknya perusahaan anak memberikan pinjaman ke perusahaan induk. Anak dan induk ini sering melakukan transaksi pembelian obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan afiliasinya atau dalam satu grup perusahaan. Kalau berbicara dari sisi individu, transaksi tersebut sah dan dicatat normal. Namun dari sisi konsolidasian, grup dianggap satu kesatuan entitas ekonomi, sehingga utang piutang internal dan pendapatan atau bunga atau beban bunganya harus dieliminasi. Transaksi utang dan piutang antara entitas induk dan anak merupakan transaksi antar entitas yang tidak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasian. Karena bagi grup secara keseluruhan, utang dan piutang tersebut saling hapus, yang berarti neto atau nol. Begitu pula dengan pendapatan bunga dan beban bunga, karena keduanya berasal dari pihak yang sama dalam satu grup usaha. Contoh kasusnya, PT P sebagai induk memiliki 100% saham PTS anak. Pada 1 Juli 2020, PTP memberikan pinjaman ke PTS sebesar 500 juta dengan bunga 5% per tahun dan dibayar setiap semester, yaitu berarti 2 kali dalam 1 tahun. Perhitungan bunga semesterannya yaitu 5% dikali 500 juta dibagi 2. Maka didapatlah berapa? 12.500.000. Nah, ini adalah bunga semesteran yang harus dibayarkan oleh perusahaan anak. Kita catat dulu jurnalnya untuk perusahaan induk. PT P. Karena adanya peminjaman, maka perusahaan induk mengakui adanya piutang. Maka piutang kepada PTS sebesar 500 juta. 500 juta. Nah, saat pengakuan bunga semesteran, menurut jurnal yang dicatat oleh perusahaan induk, maka diakui adanya piutang bunga. Pada pendapatan bunga. Sebesar 12.500.000. 12.500.000. Nah, ini menurut PTP sebagai perusahaan induk. Lalu jurnal untuk PTS sebagai perusahaan anak. Jurnal saat dia menerima pinjaman yaitu PTS mengakui adanya kas yang terima pada utang kepada PT induk. Utang PTP sebesar 500 juta. Nah, jurnal saat bunga terutang yang dicatat oleh perusahaan anak, maka mengakui adanya beban bunga pada utang bunga. Beban bunga pada utang bunga.
semesterannya ini untuk satu kali pembayaran bunga yaitu 12.500.000. Nah, pada laporan konsolidasian, semua akun antar entitas ini akan dihapus. Oke, kita hapus dulu ini semua. Nah, apa jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian? Jurnal yang dibuat yaitu pengakuan adanya utang atas pinjaman, utang PT kepada PTP, utang bunga, piutang kepada PTS. Jadi ini dibalik ya untuk menutup jurnal yang sebelumnya telah kita buat. Lalu piutang bunga. Dan kita juga catat pendapatan dan beban bunga tadi. Pendapatan, beban bunga. Utang kepada PTP sebesar nilai pinjaman yaitu 500 juta. Utang bunganya yaitu sebesar dengan bunga semesteran ini 12.500.000. Nah, piutang kepada PTS itu sebesar nilai pinjaman PTS itu 500 juta. Dan piutang bunganya sebesar dengan bunga semesteran itu 12.500.000. Nah, kita juga menghapus nih jurnal pendapatan dan beban sebesar 12.500.000. Nah, hal ini dilakukan eliminasi karena grup secara keseluruhan tidak memiliki utang maupun pendapatan bunga terhadap pihak luar, sehingga seluruh transaksi antara entitas harus dihapuskan. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pembelian obligasi antar entitas. Kita ketahui dulu konsep dasarnya bahwasanya entitas induk dan anak juga bisa nih saling bertransaksi dalam bentuk obligasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis transaksinya yaitu pembelian obligasi langsung dari afiliasi, langsung dari induk ke anak atau anak ke induk, atau pembelian obligasi dari pihak luar non-afiliasi yang sebelumnya itu diterbitkan oleh perusahaan afiliasi yaitu perusahaan anak ataupun perusahaan induknya. Nah, semua bentuk transaksi ini juga memerlukan jurnal eliminasi agar laporan konsolidasi tidak menunjukkan hubungan utang piutang semu dalam satu grup. Kita masuk ke contoh transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Pembelian pada nilai par ya. Kita contohkan di sini situasinya PT Induk menerbitkan obligasi senilai 1 miliar dengan bunga 10% per tahun. Seluruh obligasi tersebut dibeli langsung oleh anak perusahaan pada nilai parnya tanpa diskon ataupun premium. Nah, jurnal di Induk saat penerbitan obligasi yaitu kita hapus dulu semua. Jurnal pencatatan induk atas penerbitan obligasi yaitu induk. Jurnalnya yaitu kas pada utang obligasi sebesar 1 miliar. Satu miliar. Nah, setiap tahun saat bunga jatuh tempo dicatat juga nih oleh perusahaan induk. Pencatatannya yaitu beban bunga pada pendapatan bunga. Sebesar berapa? 100 juta.
Kenapa 100 juta? Yaitu 1 miliar, 10% dari 1 miliar yaitu 100 juta. 100 juta. Oke. Nah, sedangkan ini tadi adalah pencatatan menurut induk, sedangkan pencatatan menurut anaknya belum kita buat. Nah, kita buat dulu pencatatan atau jurnal menurut anak, yaitu si pembeli obligasi. Maka jurnal anak yaitu investasi pada obligasi pada kas. Sebesar berapa? Yaitu sebesar 1 miliar. 1 M. Nah, setiap tahun perusahaan anak ini akan menerima bunga. Maka yang diterima yaitu kas pada pendapatan bunga. Jurnal yang catat yaitu kas pada pendapatan bunga. Sebesar ini tadi, 100 juta. 10% dari 1 miliar. Nah, ini baru pencatatan individual. Individual dari setiap entitas. Kita belum mencatat untuk jurnal eliminasinya. Belum kelihatan. Oke. Nih. Catat dulu untuk membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang diperlukan yaitu kita menghapus utang obligasi dan investasi obligasi, dan kita juga tutup menghapus akun pendapatan dan beban bunganya. Nah, kita catat dulu eliminasinya. Utang obligasi pada investasi obligasi dan pendapatan bunga pada beban bunga. Nilainya sama kayak jumlah jurnal yang tadi kita buat. Kalau utang obligasi itu nilainya yaitu 1 miliar. 1 M. Pendapatan bunga dan beban bunganya sebesar 100 juta, yaitu 10% dari 1 miliar. 100 juta. Nah, artinya bagi grup, obligasi tersebut dianggap tidak ada karena utang dan investasi terjadi antar entitas grup. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Pembelian obligasi bukan pada nilai par. Contoh 7.2. Kita harus pahami dulu konsepnya bahwasanya obligasi dapat diterbitkan dengan diskon. Berarti bunga kupon lebih kecil dari bunga pasar, atau dengan premium bunga kupon lebih besar dari bunga pasar. Saat anak atau induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh afiliasinya bukan pada nilai parnya, maka selisih baik itu diskon maupun premium juga harus dieliminasi dalam konsolidasi. Nah, kita langsung saja buat contoh jurnalnya ya. Jurnal eliminasi yang terjadi apabila kondisinya tersebut seperti itu, terjadi pada kondisi diskon ataupun premium pembeliannya, maka jurnal eliminasinya yaitu utang obligasi, diskon, kita akui diskon atau premium obligasi, investasi pada obligasi. Dan kita akui juga eliminasi juga pendapatan bunga pada beban bunga.
Nah, ini adalah contoh jurnal eliminasi apabila kondisi yang terjadi yaitu pembelian pada periode diskon ataupun premium. Nah, diskon atau premium ini tidak boleh muncul di laporan konsolidasi karena tidak ada pihak eksternal yang terlibat atau tidak ada terjadi transaksi kepada pihak luar, baik itu pembelian atau penjualan kepada pihak luar. Nah, pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Contoh kasusnya, entitas induk membeli obligasi anak dari pihak luar atau pihak yang non-afiliasi. Jika harga pembelian saham dengan nilai tercatat obligasi, maka jurnal eliminasinya sama seperti pembelian langsung pada nilai par maupun bukan par tersebut. Namun, jika harga beli berbeda dari nilai yang tercatat, maka muncul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi bagi grup. Contohnya, PT Induk membeli obligasi anak dari pihak luar senilai 980 juta. Sedangkan nilai tercatat obligasi anak tersebut yaitu 1 miliar. Ada keuntungan penarikan obligasi sebesar 20 juta. Karena grup berhasil menarik utang lebih murah dari nilai buku, maka jurnal eliminasi konsolidasi yang dibuat yaitu, kita buat dulu. Jurnal eliminasinya yaitu utang obligasi, mengakui adanya kerugian. Salah itu untuk jurnal selanjutnya. Pada investasi obligasi dan mengakui adanya keuntungan penarikan obligasi. Nah, utang obligasi ini dicatat sebesar nilai yang dibeli dan tambahan keuntungan tadi, yaitu 1 miliar. Investasi pada obligasi yaitu sebesar 980 juta. Maka ada keuntungannya yaitu 20 juta. Nah, ini jurnal eliminasi konsolidasi. Nah, jika sebaliknya harga pembelian itu lebih tinggi dari nilai bukunya, misal belinya di harga 1 miliar 20 juta, maka muncul nih utang, jurnalnya yaitu utang obligasi, kerugian penarikan obligasi pada investasi obligasi. Nah, utang obligasinya kita catat sesuai dengan nilai bukunya, yaitu 1 miliar. 1 miliar. Kerugian penarikannya yaitu 20 juta. Investasi pada obligasi yang kita bayarkan yaitu harga belinya sebesar 1 miliar 20 juta. Nah, selisih antara harga beli dan nilai buku yang tercatat dapatlah kerugian apabila harga beli kita itu lebih tinggi dari nilai buku yang tercatat obligasinya. Nah, itulah penjelasan mengenai bab 7 tadi. Maka kesimpulannya, dalam konsolidasi, entitas induk dan anak dianggap sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Jadi setiap transaksi utang, piutang, dan obligasi antar mereka harus dieliminasi karena secara keseluruhan grup tidak berutang kepada dirinya sendiri. Bila terjadi pembelian obligasi antar entitas dengan harga berbeda dari nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai laba ataupun rugi penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasi dan harus dieliminasi. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.